Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mufikri dengan nomor stam Buka 311-21003. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh dosen kami, Bapak Fajar Nugroho SPD MPD, pada mata kuliah Sejarah Asia Tenggara untuk menjelaskan buku yang berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 sampai 1680 jilid 1 karya Anthony Reid. Baik saja, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut pada pembahasan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengulas 3 bab utama di dalam buku ini. Namun sebelum kami menjelaskan lebih lanjut terkait buku ini, perkenankan saya untuk menjelaskan siapa penulis buku ini. Anthony Reid adalah seorang sejarawan asal Selandia Baru yang banyak menulis tentang Asia Tenggara. Karya-karyanya banyak berkaitan dari mulai sejak berdirinya Kesultanan Aceh sampai sejarah modern Hindia Belanda pada abad 20. Dia juga dikenal sebagai pakar sejarah Asia Tenggara. Buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga dihasilkan ketika dia bepergian ke Belanda, Inggris, dan Perancis selama cuti sabbatical ketika dia mengajar di Australian National University atau ANU dan diterbitkan dalam 2 volume. Pada tahun 1999, ia meninggalkan ANU dan mendirikan Center of Southeast Asian Study di UCLA, Los Angeles, sekaligus menjadi profesor di sana. Dia juga menjadi direktur Asia Research Institute dari Universitas Kebangsaan Singapura pada tahun 2002. Dalam buku ini, Anthony Reid menggunakan metode pendekatan yang dikenal sebagai total history, yaitu pendekatan yang tidak hanya fokus pada politik, tetapi meliputi semua aspek. Bahkan dalam karyanya ini, aspek politik cenderung diabaikan. Yang lebih menjadi perhatian Reid dalam buku ini diantaranya aspek geografi, demografi, pakaian, adat, sistem perumahan, material kultur, makanan, dan sebagainya. Ini semua merupakan unsur dari total history yang membentuk sejarah secara total. Menurut Reid, Asia Tenggara merupakan kawasan geografis yang sangat terpisah dari kawasan sekitarnya, seperti India, Asia Timur, dan Pasifik. Karena keterasingannya ini, Asia Tenggara sering disebut sebagai pinggiran dari peradaban besar seperti India dan Cina. Hal inilah yang menyebabkan studi mengenai Asia Tenggara belum begitu banyak, bahkan hingga abad 20. Bab pertama yang kami akan bahas terdapat 2 topik utama. Yang pertama adalah Asia Tenggara sebagai kesatuan fisik, yang kedua adalah Asia Tenggara sebagai kesatuan manusia. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa pada bab pertama buku ini membahas mengenai Asia Tenggara sebagai suatu kesatuan fisik dan manusia. Reid menekankan persatuan Asia Tenggara dalam satu unit, walaupun dia sendiri juga mengakui adanya perbedaan pola penduduk di pegunungan dan dataran rendah yang disebabkan oleh letak geografisnya. Namun perbedaan-perbedaan ini tidak dibahas lebih lanjut, melainkan lebih menekankan pada bentuk-bentuk kehidupannya, seperti terbentuknya hubungan antar daerah serta kesamaan pola kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, kesamaan pola kehidupan di Asia Tenggara kebanyakan disebabkan oleh kesamaan iklim, sehingga ditemukan pula unsur-unsur bahan makanan yang relatif sama di semua daerah, misalnya dominasi beras dan ikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesatuan fisik yang dimaksud menentukan suatu aktivitas daerah tersebut. Nah, karena di daerah Asia Tenggara ini dianggap sebagai satu kesatuan atau satu unit yang menjadi satu, maka banyak hal-hal yang sama. Nah, salah satunya pada pola makanan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesatuan manusia. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bersama maksud dari kesatuan manusia ini yaitu
beragamnya kebudayaan, tradisi yang menjadi satu padu di dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa daerah Asia Tenggara ini beragam atas budayanya, beragam atas bahasa, beragam atas aktivitas, yang mana keberagaman tersebut juga ternyata ada satu kesamaan yang menjadi kesatuan. Contohnya, ras daerah-daerah Melayu seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, dan beberapa daerah lainnya yang mempunyai satu bahasa yang cukup sama, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan di beberapa negara-negara Asia Tenggara, yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa di Asia Tenggara juga terdapat satu kesatuan manusia, baik kesatuan secara budaya, bahasa, tradisi, maupun aktivitasnya. Nah, lanjut pada bab 2. Pada bab 2 buku ini membahas tentang kesejahteraan fisik. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui ada 7 pokok utama di dalam kesejahteraan fisik. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua ada mata pencaharian, yang ketiga adalah penggunaan tanah atau lahan, yang keempat adalah peralatan, yang kelima adalah pasokan makanan, yang keenam adalah air, dan yang ketujuh adalah pesta makanan atau food party. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui jumlah penduduk ini adalah suatu perhitungan berapa total entitas atau total orang yang berada di suatu daerah. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa bab 2 ini membahas secara detail tentang kesejahteraan fisik. Nah, Reid menjelaskan mengenai pola kehidupan fisik di wilayah Asia Tenggara, mulai dari pertumbuhan penduduk serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini Reid menjelaskan bagaimana pertumbuhan penduduk di wilayah Asia Tenggara dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk atau menurunnya jumlah penduduk. Nah, selanjutnya juga Reid menjelaskan mengenai pola pertanian, yang mana sebagian masyarakat di Asia Tenggara ini bertumpu pada beras yang akhirnya menjadi makanan pokok bagi sebagian orang di wilayah ini. Meski ada juga yang menggunakan ubi atau sagu sebagai bahan makanan. Bahan makanan lain juga dibahas secara detail dalam buku ini, seperti dijelaskan bahwa wilayah Asia Tenggara kaya akan ikan segar karena wilayahnya yang dikelilingi lautan. Industri perikanan juga merupakan industri kedua terbesar di Asia Tenggara. Bahan-bahan lain seperti sayur dan buah memang juga cukup banyak didapat di daerah ini. Namun rempah-rempah tetap menjadi yang paling menarik minat pendatang Eropa. Nah, teman-teman sekalian, pada poin 2 tentang mata pencarian, yang dimana karena orang-orang di wilayah Asia Tenggara ini bertitik tumpu pada makanan pokok yang bernama beras, maka dari itu pola mata pencaharian di wilayah Asia Tenggara juga kebanyakan berada pada sektor pertanian. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap beras. Nah, selain itu juga karena di daerah Asia Tenggara ini kaya akan biota laut, kaya akan ikan atau sistem perikanan, maka dari itu juga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan atas kebutuhan dari masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah dua pokok pembahasan di dalam buku ini. Nah, terus yang ketiga penggunaan tanah. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dengan dibukanya lahan pertanian, tentu juga masyarakat harus menggunakan tanah. Nah, karena ya tanah adalah media untuk menanam padi, gitu. Nah, pembukaan lahan tersebut juga mempengaruhi ketersediaan lahan di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, masalah peralatan. Nah, peralatan yang dimaksud di sini adalah peralatan yang dapat menunjang mata pencaharian atau sektor-sektor mata pencaharian di wilayah Asia Tenggara seperti nelayan, petani dan lain sebagainya. Terus yang kelima, pasokan makanan. Pasokan makanan di sini dimaksud ialah pasokan makanan yang berasal dari hasil aktivitas pertanian dan aktivitas nelayan. Kemudian yang keenam, air.
Air ini adalah ketersediaan jumlah air di daerah Asia Tenggara, yang mana juga jika kita melihat di daerah Asia Tenggara ini juga tidak begitu miskin akan air. Terus yang ketujuh, pesta makanan. Pesta makanan di sini yang dimaksud ini terkait dengan kebudayaan orang-orang di Asia Tenggara, yang mana di wilayah Asia Tenggara ini juga sering diadakan yang namanya food party atau makan bersama, yang juga pesta makanan ini biasanya dilakukan ketika ada suatu aktivitas-aktivitas seperti aktivitas-aktivitas yang terkait dengan budaya seperti syukuran, pernikahan, dan lain sebagainya, yang semua itu terkait dengan kebudayaan-kebudayaan lokal di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian kita lanjut pada bab 3. Bab 3 di sini membahas tentang kebudayaan material. Nah, kebudayaan material ini meliputi rumah atau pola hunian, perabotan atau penerangan, rambut, pakaian, dan perdagangan. Nah, bab ketiga yang dibahas adalah bentuk-bentuk kebudayaan seperti bentuk bangunan rumah dan kebiasaan masyarakat. Nah, karena memiliki iklim yang mendukung, serta banyaknya ketersediaan kayu sebagai bahan dasar, pembangunan tempat tinggal bukan merupakan prioritas utama di daerah Asia Tenggara. Rumah-rumah yang dibangun juga tergolong sederhana. Reid juga membahas mengenai standar kecantikan dan cara merawat tubuh masyarakat Asia Tenggara. Beberapa tradisi yang banyak dilakukan ialah menghitamkan gigi atau melubangi dan mengembungkan daun telinga. Ada pula kebiasaan bertato yang kemudian dilarang seiring dengan masuknya pengaruh-pengaruh modern lainnya seperti pengaruh dari agama-agama tertentu. Nah, kemudian juga dijelaskan bagaimana kebiasaan berpakaian masyarakat yang sebelumnya terkesan terbuka menjadi lebih tertutup seiring kedatangan bangsa-bangsa pendatang dari wilayah lain. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui 5 pokok utama seperti rumah, perabotan, penerangan, rambut, pakaian, perdagangan adalah sub-subtopik yang dibahas di dalam materi ini. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwasanya di daerah Asia Tenggara ini kan banyak akan ketersediaan kayu. Nah, hal tersebut membuat rumah-rumah atau pola hunian di masyarakat ini juga tidak begitu mewah atau tidak begitu terfokus pada ketersediaan batu dan batako. Nah, terkadang banyak dibangun rumah-rumah seperti rumah-rumah dengan pola hunian kayu, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan keadaan atau ketersediaan kayu di daerah tersebut. Terus yang masalah kedua adalah masalah perabotan dan penerangan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa perabotan-perabotan di daerah wilayah Asia Tenggara ini juga menjadi suatu pokok pembahasan utama di dalam bab 3. Yang ketiga adalah masalah rambut. Nah, rambut ini terkait dengan kebudayaan masyarakat-masyarakat tertentu di wilayah Asia Tenggara. Nah, rambut ini juga pada bab ini juga membahas rambut yang mana mengenai struktur rambut yang berbeda dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Terus yang keempat, pakaian. Nah, pakaian seperti kita ketahui bersama bahwa kita sudah menyebutkan sebelumnya, pakaian orang-orang Asia Tenggara pada dasarnya itu berpakaian bersifat terbuka. Namun ketika masuknya pengaruh-pengaruh dari luar seperti pengaruh Islam dari wilayah Timur Tengah atau Middle East, kemudian juga pengaruh-pengaruh Barat dan lain sebagainya, hal tersebut turut mempengaruhi style-style atau gaya berpakaian orang-orang di wilayah Asia Tenggara. Ketika masuk orang-orang Islam, maka muncullah budaya berpakaian tertutup. Nah, ketika masuk orang-orang Barat atau pengaruh Barat, nah muncul juga pakaian-pakaian dengan gaya yang nyentrik. Nah, terus yang kelima, pola perdagangan. Nah, pola perdagangan pada bab ini membahas mengenai pengolahan serta pemakaian hasil-hasil bumi. Nah, hasil-hasil bumi tersebut dieksploitasi, dimanfaatkan, dan kemudian dijadikan sebagai komoditas utama di daerah tersebut yang kemudian diperdagangkan. Nah, terus juga selain itu, bab 3 ini ditutup dengan penjelasan mengenai pengelolaan
hasil-hasil bumi lainnya selain hasil bumi secara SDA seperti emas, besi, dan tembaga. Nah, yang mana hal tersebut dijelaskan di dalam pembahasan bab 3. Terus juga selain itu dijabarkan juga bahwasanya lanjut pada pokok keberapa tadi ya, pokok kedua tentang perabotan. Nah, di mana dijelaskan bahwa perabotan rumah tangga di wilayah Asia Tenggara ini sama sederhananya dengan bangunan rumah itu sendiri. Nah, karena makannya di lantai, maka kursi dan meja tidak dikenal di wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Nah, kemudian juga barang-barang elit yang digunakan oleh kalangan elit Cina dan elit Eropa. Misalnya sendok garpu juga tidak dianggap perlu. Daun pisang biasanya berfungsi sebagai piring. Jadi di zaman itu juga belum digunakan piring di wilayah Asia Tenggara atau belum dilihat gitu. Nah, peralatan utama yang diperlukan di rumah biasanya ialah periuk dari tanah liat, tempat tampung dari bambu dan keramik, serta tempat siri dari kuningan, teko, dan baki. Nah, saya pikir sampai di situ saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.